Salam Leadership Wisdom bersama saya Daniel Ronda. Senang jika saudara-saudara terus dapat mengikuti YouTube channel ini karena memang ini menjadi panggilan saya untuk melengkapi para pemimpin, hamba Tuhan, gembala di dalam ladang pelayanan mereka. Panggilan ini sudah ada begitu lama. Dan saya sudah banyak menulis artikel-artikel, ada beberapa buku tentang kepemimpinan dan pengembalaan. Dan saat ini saya memakai media platform YouTube supaya teman-teman yang mungkin sibuk dalam pelayanan dan tidak sempat membaca dapat punya waktu untuk mendengarkan ataupun menyaksikan video ini secara singkat dan tidak panjang tapi berseri dan dapat mengikutinya dengan baik. Nah, tema kali ini yang saya angkat adalah satu topik yang sangat-sangat sering dan selalu dihadapi oleh gembala dan pemimpin adalah kritik. Jadi tema kita adalah bagaimana cara menghadapi kritik. Seorang pemimpin pasti kena kritik. Tidak mungkin tidak. Kalau ada yang mengatakan seorang pemimpin tidak kena kritik, itu dia bukan pemimpin. Kalau tidak mau kena kritik, jangan jadi pemimpin. Karena setiap kali saudara menjadi pemimpin, apalagi ada gagasan baru, ada program baru, ada perjalanan program yang dilaksanakan, pasti akan ada muncul kritik. Jadi itu bagian dari kepemimpinan kita ketika kita menghadapi kritik. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah kritik itu seringkali apa yang kita buat itu juga dikritiknya, tapi sering juga ada yang mengkritik atas apa yang tidak kita buat. Jadi mereka karang-karang untuk mengkritik ya. Mereka mendengar gosip, mendengar fitnah, lalu mereka membuat rekayasa, membuat teori-teori tentang diri kita, sehingga kita pun kaget karena kita kadang-kadang tidak tahu apa yang dikritiknya, kita tidak melakukannya. Jadi kritik atas apa yang kita lakukan itu sudah biasa, tapi sekarang kritik atas yang tidak kita lakukan pun sudah mulai banyak. Jadi pemimpin pasti menghadapi kritik. Lalu jika semua pemimpin menghadapi kritik, untuk apa kita membahas tema ini? Nah, tema ini dibahas karena kritik itu bisa menjadi penghancur organisasi dan tidak sedikit pemimpin yang tidak tahu menghadapi kritik dapat menghancurkan dirinya sebagai pemimpin. Sehingga banyak pemimpin kepahitan, banyak pemimpin frustrasi, banyak pemimpin menderita, banyak pemimpin akhirnya gagal melanjutkan perjalanan pelayanan kepemimpinan karena kepahitan, kemarahan yang ada di dalam hatinya. Jadi dia bisa merusak organisasi dan juga bisa merusak diri seorang pemimpin. Itu sebabnya topik ini harus dibahas. Nah, bagaimana cara menghadapi kritik? Tentu, ketika kita menghadapi kritik, sebagaimana dikatakan tidak ada yang terbebas dari kritik, kita harus ingat bahwa yang kita bisa lakukan adalah meminimalisasi kritik. Itu yang harus diingat. Kita bisa meminimalisasi kritik, tidak bisa menghilangkan kritik. Tapi ada penghiburan yang kedua, bahwa di dalam kita melihat kritik, selalu kita harus ingat, orang yang mengkritik kita itu belum tentu menggambarkan seluruh jemaat atau orang yang kita pimpin. Biasanya the loudest kritik yang paling besar teriakannya, umumnya hanya dilakukan oleh 1-2 orang. Ya, jadi tidak semua menggambarkan daripada cerminan organisasi. Orang yang banyak kritik itu biasanya sendiri ataupun 2 orang dan tidak banyak. Jadi itu penghiburan kita. Nah, sekarang bagaimana kita meminimalisasi kritik? Yang pertama adalah saudara bisa membangun
atmosfer positif di organisasi yang saudara pimpin atau gereja yang saudara pimpin. Jadi, di dalam gereja itu kadang-kadang berbeda. Ada yang punya atmosfer, kritiknya itu banyak sekali. Saya pernah masuk ke gereja dan mengenal satu gereja, berkunjung ke satu gereja, di mana ketika ketemu BPJ, ketemu hamba Tuhannya, yang dibicarakan kejelekan. Kejelekan si A, kejelekan si B, kejelekan pendeta A, kejelekan ketua daerah, kejelekan ketua wilayah. Mungkin juga kalau saya tidak ada kejelekan ketua sinodenya. Atmosfernya negatif. Pembicaraannya menyerang orang lain. Tidak ada percakapan-percakapan positif. Nah, sebagai pemimpin yang masuk di suatu organisasi atau gereja, ciptakanlah atmosfer positif dari diri saudara sendiri. Mulai tidak mengkritik orang lain, menahan diri untuk tidak mengkritik orang lain, mendorong orang, memberikan semangat orang. Ketika ada kritikan dari orang, gosip tentang orang, saudara menetralisirnya dan mengatakan cobalah memahami situasinya dan seterusnya. Saudara menjadi pembawa situasi yang positif, bukan sesuatu yang negatif, mengiyakan, mengompori kalau ada cerita-cerita tentang orang lain. Sehingga organisasi kita terbiasa saling menyerang, saling ngomong si A, nanti kalau ketemu si B ngomong si B, ngomong si A, tapi kalau ketemu si A ngomong si B, dan seterusnya. Jadi kita tidak ada atmosfer positif, yang ada atmosfer negatif. Pemimpin yang pertama harus memulai atmosfer yang positif dalam organisasinya. Sehingga itu bisa mereduce, mengurangi daripada kritikan-kritikan yang akan muncul. Nah, sebabnya pemimpin juga harus belajar menahan diri menggunakan media sosial. Tidak semua hal harus dikomentari, walaupun itu kebenaran. Tidak semua hal harus ditulis status di media sosial, di WA, di Facebook, dan seterusnya. Kita harus bijak. Kita harus sebagai pemimpin menciptakan situasi yang positif. Walaupun harus kita menegur seseorang, ayo empat mata, jangan disebarluaskan. Ya, jangan gunakan mimbar, jangan gunakan tempat warung minum kopi atau rapat-rapat untuk membahas kejelekan orang lain, jemaat lain, dan seterusnya. Ciptakan atmosfer. Karena, ingat ini pemimpin ya, kalau Anda terjebak ke situ, pada akhirnya saudara sendiri akan dikritik, digosipkan, dan difitnah. Orang yang menikmati memfitnah orang lain, dia pasti akan menuai fitnah juga. Jadi kalau ada orang yang suka ngomong kejelekan orang lain, saya kadang-kadang harus berhati-hati dengan orang itu. Karena apa? Kalau saya tidak ada, pasti dia ngomongin saya. Jadi, daripada kita ikut dalam situasi atmosfer negatif, bangun atmosfer yang positif. Itu meminimalisasi kritik. Yang kedua, meminimalisasi kritik dengan cara apa, saudara? Dengan cara wajibkan orang yang memberi kritikan itu menambahnya dengan saran masukan. Tegas pemimpin harus katakan, kami menerima kritik asal ada masukan dan saran yang membangun. Kami tidak hanya sekedar menerima kritik, hanya untuk menghancurkan dan tidak ada masukan. Kritik harus membangun, beri masukan, beri solusi, ya. Jangan hanya sekedar ngomong. Kita harus tegas di organisasi. Itu hal yang kedua. Jadi ciptakan atmosfer positif dalam organisasi dan pelayanan gereja kita. Tapi yang kedua adalah bangunlah sikap setiap kritik dan saran. Kritik harus ada saran, harus ada solusi, harus membangun. Dan tidak boleh asal ngomong, asal kritik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, bangunlah
komunikasi. Ya, bangunlah komunikasi atas semua program-program yang saudara kerjakan kepada seluruh organisasi pelayanan yang saudara pimpin. Kebanyakan orang mengkritik, kebanyakan orang menyerang kita dan tidak setuju dengan perubahan yang kita buat. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak diberi informasi. Karena mereka tidak mengerti. Oleh sebab itu, setiap event, setiap perubahan yang mau kita buat, setiap hasil-hasil rapat yang sifatnya harus diturunkan, informasikan. Tetapi informasikan dengan jelaskan mengapa kita harus melakukannya. Saudara bisa melakukannya dengan mendekati orang-orang kunci, mengumumkan sebelum khotbah, mungkin saudara menceritakan perubahan-perubahan itu dengan penjelasannya, mendekati ya seperti tadi rapat dan seterusnya. Jadi komunikasi itu harus intens. Apalagi kemudian kita mendekati anak-anak muda untuk menjelaskan mengapa kita melakukan perubahan dan seterusnya. Komunikasi yang intens untuk mendidik orang-orang, untuk memberikan informasi, untuk membuat mereka menerima apa yang kita sedang kerjakan. Jadi, ada 3 cara meminimalisasi kritik. Yang pertama, saudaraku, buatlah atmosfer yang positif. Yang kedua, setiap kritik harus membangun dan ada saran masukan. Dan yang ketiga, harus semua program, semua pelayanan diinformasikan sehingga tidak terjadi salah paham. Dan jelaskan mengapa hal ini kita kerjakan. Informasikan. Nah, inilah yang kita lakukan menghadapi kritik. Kritik harus tetap ada dan harus kita hadapi. Tetapi kritik harus kita bisa minimalisir. Sehingga organisasi kita tidak hancur, hanya fokus menghadapi masalah, kritik saling menyerang, tetapi kita fokus kepada bagaimana kita membangun pelayanan ini lebih kuat. Terima kasih sudah mendengarnya. Kiranya ini menjadi berkat. Salam kepemimpinan, Tuhan memberkati.